Baik, kita akan mulai perkuliahan kita ya. Topik kita hari ini adalah identitas sosial. Mata kuliah kita mata kuliah antropologi atau mata kuliah kita psikologi? Antropologi. Kalau gitu kira-kira ya. Kita sudah belajar sampai 5 pertemuan antropologi itu ya. Udah belajar psikologi umum juga, terus dan berbagai macam psikologi yang lain. Kira-kira identitas itu kan sesuatu yang melekat dalam diri kita, betul ya? Kira-kira nih, apa perbedaan kajian psikologi dengan antropologi terkait identitas sosial? Perbedaannya, kira-kira apa? Ya, coba. Kalau psikologi itu lebih ke individu, antropologi itu lebih ke ini apa namanya? General, umum, masyarakat luas, masyarakat luas. Yang lain setuju bahwa psikologi lebih ke individu, kalau antropologi lebih ke masyarakat, lebih umum luas. Atau ada yang berbeda? Lebih Efek itu gimana sih? Psikologi itu adalah kita mempelajari individu berdasarkan individu sendiri atau interaksi individu lainnya yang berimbas dengan kita sendiri. Jadi kita memakai kita berintegrasi dari apa sih? Ada yang dari luar, itu kan dari sosial ya. Ada juga yang dari dalam. Kalau antropologi itu adalah bagaimana perubahan sekelompok individu itu sendiri dari keseluruhannya. Perubahan saya mencerna tapi memang maksudnya gini, sebenarnya pada dasarnya mengerucut ada hal yang mirip tadi ya, bahwa psikologi itu memang membahas sesuatu yang sifatnya individual yang terjadi di dalam dirinya gitu, dan mungkin berakibat dengan orang sekitarnya gitu. Tapi kalau yang antropologi dia akan melihat keseluruhan dan bagaimana keseluruhannya berpengaruh kepada individu tadi, begitu kan? Nah, saya berusaha menafsirkannya begitu. Oke, ada benar bahwa memang psikologi itu memang membahas soal individual, sedangkan antropologi itu memang tidak terlalu mengutak-atik soal individual. Tapi di balik pernyataan bahwa psikologi itu membahas hal yang individual, sedangkan antropologi mungkin lebih manusia secara umum, apa konsekuensinya dalam pembahasan materi? Ya, salah satunya identitas sosial. Apa konsekuensinya? Oh, jadi apa sih beda letak pembahasannya jadinya? Kalau kita satu lebih ke individu, bahasanya apa sih? Kalau lebih ke manusia secara umum, bahasanya apa? Sama-sama topiknya, identitas sosial. Di psikologi itu ada salah satu mata kuliah namanya psikologi sosial. Jadi bagaimana individu berinteraksi di lingkungan sosialnya, begitu kan? Antropologi juga berkepentingan. Ini sebenarnya jadi pertanyaan juga, kenapa antropologi berkepentingan ya bahas identitas sosial? Kenapa ya? Sebelum kita ke sana, coba saya ingin masing-masing menjawab pertanyaan ini. Berikan 5 jawaban untuk pertanyaan berikut. Siapa Anda? Seorang anak? Seorang mahasiswa? Seorang kakak? Seorang adik? Saya. Dikatakan lagi, ayo. Anak. Cucu.
mahasiswa. Seorang mahasiswa. Saya seorang kakak. Kakak. Hah? Saya seorang penuntut Indonesia. Apa? Penuntut Indonesia. Oh, panutan nggak ada. Oh. Saya seorang Saya kira dia mau bilang saya seorang kapiten. Ayo. Saya seorang Indonesia. Orang Indonesia. Saya besar di luar negeri. Saya seorang Desain grafis. Saya mempunyai gangguan bipolar. Bipolar. Saya perempuan. Perempuan. Sip. Saya seorang Spiritualis. Oke, good. Ya. Saya pertama pasti saya manusia. Malaysia. Oh. Betul, betul, betul. Betul itu. Saya seorang manusia. Saya Indonesia. Indonesia. Saya keturunan Manado. Jadi ingat di depan ada masakan Manado. Hah? Saya penasaran deh, makan Manado gimana? Terus? Kemudian saya seorang anak. Anak. Saya seorang ibu. Tuh. Saya seorang pekerja. Aja. Pengajar juga. Pengajar di mana ini? Pengajar di mana? Oh, hotel. Oh. Oh, nggih, nggih, nggih. Bisa dapat kamar hotel gratis nih. Kemudian saya seorang pengajar juga. Oke, banyak ya. Mau menambahkan lagi? Cukup. Saya seorang cukup. Kita sedang bertanya. Berikan 5 jawaban untuk pertanyaan berikut. Yuk. Ya, berikan 5 jawaban. Laki-laki. Lahir di Bali. Penduduk Bali berarti ya. Orang Indonesia. Agama Hindu. Saya oh tak pikir mau bilang saya ganteng gitu. Oke ya. Kalau kita bertanya siapa Anda akan punya banyak jawaban ya. Jawabannya banyak banget gitu. Jawaban itu menunjukkan bahwa kita punya identitas yang sangat banyak sekali. Banyak banget gitu ya. Identitas paling umum mungkin adalah kita adalah penduduk bumi gitu. Iya, penduduk bumi gitu ya.
Karena ada penduduk di luar bumi juga, gitu. Percaya nggak kalau ada penduduk luar bumi? Saya Ah, gimana caranya? Gimana caranya bermasuk ke luar bumi? Ya, saya termasuk orang yang percaya bahwa ada makhluk di luar bumi ya. Karena secara agama pun kalau dalam Islam ada pembenaran bahwa emang ada makhluk di luar bumi ya, disebutnya dabbah gitu. Jadi kalau secara lintas ya kita penduduk bumi secara umum gitu. Nah, pertanyaan yang menarik adalah ketika kemudian antropologi eh, merasa ini tema yang menarik untuk menjadi kajiannya. Padahal kita tahu bahwa antropologi itu kan membahas tentang budaya ya, eh, atau garis besarnya membahas tentang bagaimana cara manusia di bumi ini survive gitu. Kok bisa survive manusia bumi ini? Ternyata salah satu jawaban yang bisa memberikan jawaban atas kenapa manusia survive adalah identitas sosial. Kira-kira apa hubungannya? Kenapa orang identitas sosial itu adalah salah satu kunci yang membuat manusia itu survive dari zaman entah zaman kapan sampai zaman saat ini. Adaptasi, maksudnya gimana? Adaptasi. Ya, adaptasi dengan lingkungan. Iya. Jadi kan kalau adaptasi itu tidak yang terbaik yang survive, tapi yang paling mampu beradaptasi yang survive. Hubungannya dengan identitas sosial apa kira-kira? Iya, dengan ya identitas sosial apa? Ya, di dalam contohnya yang mungkin paling di lingkungan pekerjaan contohnya. Kalau dulu itu mungkin pekerjaan yang ya seperti pekerjaan yang dulu ada sekarang sudah mulai terkikis karena ditingkatkan itu kan adaptasi dari manusia sendiri yang menyebabkan mungkin seperti accounting misalnya accounting itu ke depannya itu dengan adanya teknologi yang maju dia akan terkikis tetapi yang pekerjaan yang lain akan muncul lagi jadi perubahan seperti itu sesuai dengan lingkungan. Oke, adaptasi itu berkaitan dengan identitas. Ada yang lain? Kenapa kira-kira ya? Ya siapa mau duluan? Ayo. apa mungkin karena manusia itu tidak bisa lepas dari kayak grupnya, nggak bisa dia survive sendiri. Jadi kalau misalnya ada grup kan itu termasuk sosial, lingkungan sosial. Jadi dia nggak bisa lepas kalau misalnya grup itu kelakuannya atau kebiasaannya seperti apa ya dia juga ikut adopsi kebiasaan itu. Yeah, that's good. Iya betul ya. Karena kita nggak bisa lepas dari orang lain, gitu. Emang kita sampai pada suatu kesimpulan kan para tokoh bilang manusia itu adalah makhluk sosial. Makhluk sosial. Artinya kita itu nggak bisa lepas dari ya misalnya kayak kalian nggak bisa lepas dari identitas kalian begitu ya. Nggak bisa lepas itu. Dan ternyata bahwa identitas itulah yang membuat satu orang dengan lainnya bisa kohesif, melekat. Misal, nggak saling kenal kan di sini? Pernah kenal sebelumnya di sini? Nggak pernah kenal. Kalau ketemu di jalan nggak nyapa kan? Enggak. Coba ya kan, karena satu identitas sosial, yaitu mahasiswa UBAT psikologi angkatan 2023, kalian jadi saling kenal dan bisa pinjam uang 100.000. Iya, kalau dulu nggak bisa pinjam 100.000, sekarang bisa. Jadi karena kita tuh gimana ya? Pernah nonton film Jackie Chan zaman yang judulnya Who Am I? Yang ceritanya dia adalah seorang agent militer, lalu karena suatu kecelakaan dia lupa ingatan, lupa siapa dia gitu. Tapi di tengah lupa ingatan dia dikejar-kejar sama atasan yang dia ingin bunuh agar dia tutup mulut soal rahasia misi rahasianya itu. Bingung gitu.
Sampai akhir film dia tetap who am I? Siapa saya? Saya nggak ngerti. Jadi emang selama kita nggak punya sesuatu yang membuat kita lekat identitas, itu gampang. Jadi keguncangan betul-betul. Padahal tetap mau makan bisa makan, mau minum tak bisa minum, tapi karena nggak punya identitas jadi bingung. Makanya dalam beberapa krisis, misalnya dalam beberapa kasus-kasus psikologi, ada seorang anak pertanyakan status identitasnya sebagai seorang anak, atau dia mempertanyakan status orang tuanya sebagai orang tua. Saya merasa tidak punya ayah, saya merasa tidak punya ibu, karena saya tidak dekat sama mereka berdua. Yang terjadi adalah guncang gitu. Karena di dalam antropologi itu identitas sosial yang paling utama yang ada itu adalah keluarga. Yang bisa merekatkan kita semua itu adalah keluarga. Keluarga itu adalah identitas sosial pertama itu. Kita punya ayah, maka tadi ditanya ada saya seorang kakak, saya seorang adik, saya seorang cucu, saya seorang anak. Berarti orientasinya masih keluarga gitu ya. Tapi memang betul, keluarga itu adalah perekat pertama gitu ya. Perekat pertama dalam diri seseorang itu sendiri dan perekat utama untuk bagi masyarakat yang lebih umum. Makanya kalau kemudian ketika ada kejadian kasus-kasus psikologi yang mengatakan bahwa mempertanyakan soal identitas di dalam keluarganya, itu pasti dia bermasalah dalam hidupnya. Entah dia cemas, entah dia anger, marah, entah dia sedih, dan itu pasti ada yang mengganggu dalam perjalanan hidupnya itu ya. Karena kerekatan pertama, yang merekatkan pertama kali begitu. Makanya keluarga itu adalah salah satu bahasan dalam psikologi iya, sosiologi iya, antropologi juga iya, gitu ya. Nah kaitannya kenapa kemudian antropologi percaya bahwa ya hal yang bisa membuat orang manusia survive dari awal sampai kita saat ini ya, salah satu kata kuncinya adalah identitas sosial, karena dia adalah yang melekatkan diri kita dengan orang lain, meletakkan keegoisan seorang diri menjadi kepentingan sosial lebih umum begitu. Misalnya kalau kalian berada dalam tubuh keluarga ya nggak bisa egois gitu loh. Saya sebagai anak terserah orang tua tugasnya banting tulang misalnya gitu ya, bayangin saya tugasnya itu ya gitu. Saya anak aja dilayani misalnya kayak gitu ya konsepnya misalnya seperti itu. Ya berarti ada persoalan dalam identitas seorang anak gitu ya. Ada permasalahan di situ. Jadi identitas itu melekatkan karena ketika kita menyatakan bahwa kita punya identitas tertentu, maka identitas itu mempengaruhi perilaku kita. Betul nggak? Betul nggak? Ketika bilang mahasiswa Ubat, apa pengaruh identitas mahasiswa Ubat terhadap perilaku? Apa pengaruhnya? Saya seorang mahasiswi Ubat, psikologi Bali Dwipa. Apa konsekuensi atas penanaman identitas itu pada perilaku? Kita sudah sikap seperti seorang mahasiswa dari Universitas Bali Dwipa. Ya, apa? Konkretnya seperti apa? Perilaku apa yang berubah? Karena identitas itu. Jadi seorang mahasiswa. Apa pengaruhnya? Ya, artinya apa? Apa pengaruhnya identitas ini? Apa pengaruhnya perilakunya? Coba. Kita punya premis bahwa identitas itu mengaruhi perilaku. Nah, maka saya tanya, perilaku apa yang terpengaruh oleh identitas tersebut? Kita berlaku sebagai seorang mahasiswa. Iya, konkretnya. Konkretnya apa? Konkretnya perilaku apa? Ayo coba, ayo. Konkretnya. Biar konkretnya apa? Apa?
atau nggak atau sama sekali nggak ada pengaruhnya nih? Apa coba? Apa pengaruhnya? Blank ngeblank. Ngeblank. Apa kira-kira? Mahasiswa ubat, psikologi ubat, Bali Jupa. Apa pengaruh identitas itu terhadap perilaku? Kalau menurut aku kan sebagai akademik kan, orang yang selalu belajar. Kalau misalnya kita nggak mengalami kalau identitas kan umum dan segala macam kan, tapi kalau misalnya kita melihat dia sebagai ubah atau mahasiswa baru, dia tuh harus belajar kayak dia mengejar apa sih knowledge. Jadi dia harus rajin untuk ngerjain sendiri. Harus rajin. Ngikutin peraturan. Harus rajin, meskipun kadang nggak rajin. Ikut aturan, harusnya masuk terus, meskipun kalian absen. Yo. Terus apa lagi berlaku? Bekerja sama, sesama sama. Ya, maksudnya yang lain. Mulai berpikir panjang, jadi kayak agak cuma kayak mikir untuk sekarang aja, tapi juga jangka panjangnya misalnya masa depannya habis, misalnya kalau mulai kuliah, nanti mau ngapain sebelumnya. Berarti berpengaruh kepada timeline rencana masa depan. Dan dia juga harus kayak mengadopsi kayak kalau misalnya aku mau jadi misalnya ya aku mau jadi psikolog. Ciri-ciri psikolog itu kayak gimana? Jadi aku harus embody karakter itu mulai dari sekarang. Jadi kita tuh mulai step itu juga dulu. Good. Berarti memang kalau saya tangkap dari apa yang disampaikan tadi, di dalam identitas ada norma-norma ya berarti ya. Ada norma-norma aturan yang seharusnya kita lakukan. Kalau misalnya statusnya sebagai mahasiswa Bali Dipa saja, di sana ketika kita melekatkan diri terhadap identitas tersebut, maka secara langsung maupun tidak langsung ada norma yang harus kita terima. Misalnya siang-siang gini enaknya tidur siang sambil minum es. Ngapain datang ke kuliah? Ngapain? Gitu? Ya karena saya mahasiswa yang ikutan mata kuliah antropologi, identitas. Karena itu, hanya karena identitas itu Anda datang hari ini dengerin saya ngomong. Dan kita berdiskusi. Karena itu. Jadi identitas itu pasti mempengaruhi perilaku. Apa itu Ketidaksadaran. Iya, identitas itu yang kita udah download dari yang mahasiswa Bali Dipa itu kan yang kita lakuin identitasnya apa itu di subconscious apa di unconscious. Awalnya selalu di permukaan kesadaran, selalu sadar saya mahasiswa gitu kan, saya harusnya melakukan ini, ada tugas mata kuliah psikologi umum saya harus kerjakan, itu kan semua adalah kesadaran. Dia akan turun ke arah ketidaksadaran ketika sudah sangat deep, identitas sudah terinternalisasi begitu saja. Misalnya identitas apa yang kita sangat terinternalisasi? Identitas apa coba? Identitas apa yang kita sangat terinternalisasi? Yang sudah unconsciousness, yang sudah nggak di bawah kesadaran, kita bereaksi gitu. Apa coba? Kamu itu mah fungsi. Identitas. Hah? Jenis kelamin? Bisa masuk ya? Bisa masuk. Secara nggak langsung kita sudah berperilaku seperti orang laki-laki, perempuan misalnya. Misalnya Bapak mau pakai rok, Pak? Enggak. Enggak gitu ya. Itu udah milihnya begitu buka lemari kan bukan rok istri atau ya ini kan celana kita sendiri gitu ya. Atau bajunya pun ya biasanya dengan ciri kemaskulinan juga seperti itu. Itu kita tidak sadaran gitu ya. Karena identitasnya sudah melekat begitu saja.
Kalau di Indonesia salah satu identitas sosial ya, itu kan tadi pribadi ya. Identitas sosial yang begitu sangat melekat adalah agama. Agama itu. Kalau agama itu tiba-tiba orang bisa berkelahi loh, hanya soal kesenggol dikit, gitu bisa berkelahi. Gitu. Padahal misalnya kita menjunjung nilai-nilai musyawarah, kebersamaan gitu ya. Kemudian nilai-nilai agung yang lahir, tapi ketika ada soal identitas agama terpas gitu ya, itu berantem nggak di luar nalar gitu ya, di luar nalar berantemnya. Makanya bahaya kalau kemudian isu agama itu dimainkan, bahaya banget, karena itu identitas yang betul-betul identitas sosial yang di luar kesadaran gitu. Makanya nasionalisme juga termasuk juga nasionalisme, tapi nasionalisme saat ini agak terkikis dengan globalisasi, khususnya di generasi muda, karena karena nasionalisme itu bagi generasi yang kayak bapak kita ke atas itu luar biasa nasionalismenya itu, karena mereka berdarah-darah di situ berjuangnya. Ingat atas nama bangsa Indonesia itu lain, experience-nya, nilai rasa experience-nya beda dengan generasi yang sekarang gitu. Kita sekarang jadi hampir seperti jadi bangsa dunia ya. Gitu. Makan kita McDonald bukan kasih pecel gitu. Kalau nasionalisme, kalau bahas soal harusnya kita nasional, harusnya kita makan nasi pecel loh daripada McDonald atau KFC, daripada Fanta dan Coca-Cola kita minum es teh. Harusnya begitu kalau bahas nasionalisme. Tapi emang karena globalisasi gitu ya, kita nggak terkikis di identitas itu. Dia baru akan muncul ketika kita punya common enemy. Misalnya tiba-tiba Malaysia nyerang kita, misalnya gitu. Tiba-tiba ya, atau Malaysia nyerang kita tiba-tiba, nah kita langsung bangkit. Ya sederhananya event-event internasional lah, sepak bola kita, gitu. Itu bisa jadi pencetus ya. Karena itu memang butuh sesuatu yang bisa, kadang-kadang gini, kasus-kasus gitu membuat kita kadang-kadang kita lupa dengan identitas kita. Kadang-kadang kita agak luntur dengan identitas itu. Jadi identitas itu dia bisa meluntur. Meskipun sekarang nggak sadar kita punya identitas itu. Kita punya, tapi lama-lama dia bisa luntur tatkala memang perilaku kita memang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada. Makanya kadang-kadang butuh challenge dari luar. Itu yang berarti soal identitas kebangsaan. Ya kalau nggak ada sesuatu hal ya kita adem ayem aja begitu. Ya bisa kan? Bisa. Sudah move on dari mantan pacar nggak? Sudah move on belum? Kalau belum move on berarti masih lekat identitas sebagai iya betul kan gitu. Pacar saya sekarang jadi mantan gitu. Mantan masih kangen gitu. Berarti belum lepas dari identitas itu. Tapi kalau dia sudah lepas, ya udah biasa aja yang lihatin. Dia mau nikah aja. Gitu kan. Jadi identitas itu emang bisa ada yang sifatnya emang ada sesuatu yang melekat betul-betul dengan kita, ada yang memang dia terbentuk di kemudian hari, kayak identitas anak dengan orang tua itu kan udah dia melekat sama kita, dan makanya kita bilang keluarga itu lekatan paling pertama. Itu bahaya kalau dia agak koyak itu mengganggu perjalanan kesejarahan seseorang, terbawa sampai seumur hidup, rasanya agak susah itu. Gitu. Maka kita berkepentingan keluarga di Indonesia itu harusnya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Gitu. Jadi all human identities, semua identitas manusia itu
itu didefinisikan dengan sosial identitasnya. Gak bisa lepas, pasti gitu. Tidak bisa kita lepas dari identitas sosial, dan kita punya identitas sangat banyak banget. Semakin kita banyak berinteraksi, semakin kita punya banyak identitas itu gitu. Nah, banyak ya identitas. Nah, karena kita punya banyak identitas tadi, kita punya kelekatan dan menghilangkan ketidakpastian. Kira-kira apa maksudnya? Ada nggak ya kira-kira bisa memberikan pemahaman, pencerahan? Maksudnya apa ya? Kenapa kita lekat? Kenapa kita menghilangkan ketidakpastian? Coba, gimana? Gimana coba ini ya? Kelekatan, menghilangkan ketidakpastian, itu maksudnya apa? Semakin kita mengetahui diri kita sendiri. Memiliki banyak identitas dan kita benar-benar mengetahui diri kita sendiri, keraguan itu Karena hilang self confidence. Ya. Mungkin dapat kayak sense of confirmation. Konfirmasi. Konfirmasi. Kalau misalnya orang lain yang mengonfirmasi itu apa yang kita atau apa yang kita lakukan, dan itu sudah normal, dan dia merasa kayak everyone is doing it, jadi ya oke. Jadi dia jadi pasti kalau yang dilakukan itu benar, karena itu udah diterima di Oke, misalnya misalnya apa ya? Saya ingat nonton di atau YouTube atau di mana itu, kalau dulu para perempuan barat tuh pakainya sopan-sopan, tertutup ya, maksudnya seperti ini tertutup, dada tertutup sampai di atas bawah lutut juga tertutup gitu ya. Ketika mereka ditampilkan baju yang agak terbuka gitu, terus mereka dimintai pendapat tentang baju itu, hampir semua perempuan Eropa yang melihat baju itu mengatakan, wanita gila mana yang memakai baju itu? Impossible kita pakai baju itu mah jorok apapun bahasanya gitu ya, untuk menggambarkan baju yang emang terbuka begitu. Artinya memang tadi Pak, self konfirmasi bahwa memang di dalam identitas pada saat itu memang punya ada norma-normanya gitu ya. Dan tapi norma itu pun bisa bergeser seiring waktu. Yuk coba kita lihat ya, kenapa kemudian dia bisa melekatkan dan menghilangkan ketidakpastian. Saya coba gambar saya. Misal ada seseorang ya, ini ya, kemudian sebagai orang, pada saat yang bersamaan itu kita sebagai seseorang. Pada saat yang bersamaan kemudian dia punya identitas sebagai anak ekskul, kemudian di satu sama ada orang lain yang punya diri satu sama identitasnya, benar? Sebagai anak sekolah, anak siswa, kerja dan ini saya sama. Bayangkan kalau kemudian individu itu dikumpulkan.
dengan orang lain karena identitas tersebut. Terhubung. Anda semua yang ada di sini terhubung 1, 2, 3, 4, 5 orang terhubung karena identitas mahasiswa psikologi Bali Jepang. Terhubung. Tapi di luar itu lagi Anda nanti akan terhubung dengan orang lain karena identitas yang berbeda. Dan barangkali identitas yang sama nanti akan terhubung dengan kita gitu ya. Jadi bayangkan bahwa kemudian kita sebagai makhluk individu itu kemudian dia akan punya lekatan dengan orang lain, dengan orang lain, dengan orang lain, dengan orang lain, dan membesar. Jadi suatu kohesif yang betul-betul luar biasa. Gitu. Makanya saya bilang intensitas kita untuk level yang lebih besar dari sekedar ini ya penduduk Indonesia itu yang melekatkan kita, betul nggak? Melekatkan kita semua gitu ya. Akhirnya kita tuh terhubung kayak jaringan yang luar biasa, seperti sel saraf otak kita yang terhubung satu sama lain gitu ya. Itu buat kita lekat. Kelekatan itu yang membuat kita jadi bersatu. Itu yang membuat orang manusia itu bisa survive dari dulu sampai sekarang. Survive. Dan akan masih pernah ada perang dunia pun survive atau akan survive. Tapi kesurvival manusia itu pada saat itu kita nggak tahu identitas mana yang buat dia survive. Nanti kalau kita ternyata ada terjadi perang dunia ketiga gitu ya, sebagian besar dunia hancur, misalnya Amerika punah, misalnya kemungkinan sih Amerika akan punah mungkin karena setiap bangsa itu punya waktu timeline-nya untuk muncul, tumbuh dan mati, punya timeline ya semua negara itu. Nanti ketika kondisi lagi goncang-ganjing begitu, yang buat kita survive nanti adalah identitas kita. Nggak tahu identitasnya mana. Apakah identitas kita sebagai bagian dari keluarga, atau bagian dari bangsa Indonesia, atau bagian dari bangsa Asia, nggak tahu yang mana gitu ya. Tapi itu yang akan melekatkan kita satu sama lain gitu. Atau agama membuat kita melekat dan membuat kita survive gitu ya. Jadi memang kita punya kepentingan untuk berbanyak identitas gitu. Makanya kalau di psikologi identitas itu nanti terkait dengan persoalan psikologi yang disebut sebagai kesepian, loneliness. Penyakit psikologi disebut sebagai kesepian dan banyak dilanda oleh banyak orang. Kesepian terjadi kenapa ya? Perasaan sepi, nggak ada temen, nggak ada yang ngasih support. Iya, karena dia tidak melekat dengan orang lain yang orang lain kemudian datang untuk mendekati dia, ngasih support dia. Ya, berarti ada sebenarnya orang yang kesepian itu punya persoalan dalam hal identitas. Mungkin dia cuman menarik diri. Menarik diri adalah salah satu reaksi yang terjadi karena menarik diri itu bisa muncul karena dia kesepian. Jadi orang kesepian itu pikirannya negatif. Aku nggak ada yang dekat sama aku, misalnya gitu ya. Dia merasa kesepian, tapi kemudian dia akan berpikir bahwa orang lain nggak mau dekat sama dia. Tetapi pada saat yang bersamaan dia kemudian membangun barrier, membangun dinding antara dia dengan orang lain, sehingga orang lain nggak bisa masuk. Akhirnya dia betul-betul menarik diri. Dia isolasi diri. Itu karena kita punya identitas. Makanya identitas itu pentingnya soal identitas adalah karena membuat kita punya sumber daya. Kita punya sumber daya. Kalau kita punya identitas sebagai katakanlah yang sederhana teman dekat ya.
ibu-ibu RT RW, BT RW gitu saya atau apalah teman dekat itu. Ketika kita punya itas di situ di kelompok belajar, kita punya itas sebagai salah satu anggota komunitas belajar. Kemudian di sini kita punya itas lain. Pada saat bersamaan sebenarnya itu menunjukkan bahwa kita punya sumber daya yang banyak, dan bisa jadi salah satu sumber daya ini akan membantu kita, memberikan support pada kita. Jadi itu sebenarnya itu kecil. Jadi emang diperlukan identitas itu kita perbanyak. Kalau mau sehat sebenarnya begitu, agar kita punya banyak sumber daya gitu. Ya makanya kan tadi salah satu kasus kesepian itu ya karena mau izin juga. Oh enggak. Ya maaf. Ya. Gimana? Gimana kalau misalnya orang yang merasa atau dia mengisolasi diri, dia merasa kalau dia tuh nggak belong ke grup-grup atau identitas itu. Jadi dia merasa jadi kayak ya udah semua kalau aku masih bilang untuk masuk ke kelompok ini aku nggak merasa disupport anyway. Sehingga dia memutuskan apa? Dia memutuskan untuk menarik diri dari kelompok yang seharusnya bisa memberikan dia support. Begitu. Akhirnya dia nggak punya support. Mungkin dia lagi mencari diri. Padahal mencari diri itu didapatkan dengan identitas. Kalau di psikologi itu ada konsep bahwa kita tuh berkembang ketika kita bertemu dengan orang lain. Agak susah dibayangkan kalau bayi itu bisa tumbuh berkembang berjalan kalau nggak ada orang lain. Mindset itu di build up-nya begitu. Kita butuh support orang lain sejak awal. Dari bayi saja, contoh konkret itu bayi gitu ya. Makanya dalam kesehatan mental itu, dalam kasus ini, hal yang buat kita kuat adalah support orang lain. Kalau nggak ada support lain tuh hancur. Setidaknya saat kita jatuh tuh adalah satu orang yang berdiri memegang pundak kita di belakang. Walaupun cuma satu orang ya, tapi itu obat. Gitu. Karena kita build up-nya begitu. Kita berkembang itu karena support orang lain. Makanya banyak teori psikologi itu yang mengatakan bahwa sumber akselerasi orang untuk berkembang itu adalah ketika dia bertemu dengan orang lain. Pertemuan dia dengan orang lain itu membuat rangsangan-rangsangan, memberikan stimulus kepada dia, challenge kepada dia yang buat dia tumbuh berkembang. Gitu. Bayangin kalau Anda nggak punya teman yang ingin Anda yang mahasiswa gitu ya, nggak deket sama teman yang lain. Siapa yang ngasih tugas? Siapa yang ingetin kalau ada tugas mata kuliah? Siapa yang ingetin? Gitu ya. Karena itu identitas itu perlu dibangun dan dijaga begitu. Kecuali memang kita merasa tidak perlu dengan identitas itu. Maka, tapi selama asal kita punya identitas yang kuat, maka kita masih tetap bisa survive. Jangan sampai nggak ada. Nah, kalau dia begitu dia sehat nggak? Kira-kira setelah dia begitu dia sehat nggak? Atau malah dia harakiri? Iya, makanya ya, tapi emang
saya ketahuan saya nggak terlalu paham tentang Jepang ya, tapi emang kalau bahas tentang budaya orang Indonesia yang menikah dengan orang Jepang gitu misalnya akan ketemu bahwa budaya mereka betul-betul berbeda. Misalnya orang Indonesia kalau udah bekerja itu masih mikirin adik kakaknya untuk dikasih duitin, kirim duit. Di Jepang nggak ada begitu. Kalau sudah besar, lu gue ya. Karena orang tua sana kan sudah dapat subsidi dari pemerintah untuk hidup gitu ya, jadi mereka nggak mikirin itu. Karena itu ikatan dengan keluarganya agak renggang. Nah, persoalannya ketika agak merenggang itu siapa yang kasih support? Ketika saat dibutuhkan. Ketika kita merasa bahwa lekatan kita dengan orang lain nggak terlalu, misalnya gini, kita nggak deket sama si A gitu ya. Saya nggak deket sama A, saya tahu kemudian dengar kabar si A dapat masalah. Kira-kira seberapa kita terdorong untuk bergerak membantu dia? Mungkin ada niat, tapi belum tentu kita akan. Saya sih mau berniat mau bantu dia, tapi belum tentu saya bergerak begitu kan. Minimal ada niat gitu kan. Tapi kalau ada orang yang dekat sama si A ini, dia akan berdiri di sampingnya untuk memberikan sokongan. Begitu. Itu support. Itu penting banget support itu. Ya, apalagi dalam masa-masa krisis gitu ya. Krisis. Tapi emang tidak, kalau secara realitas sih kadang-kadang kita mengharapkan ada orang yang kita harapkan untuk memberikan support tapi tidak memberikan support. Itu kan melahirkan kekecewaan. Tapi selama dia di belakang dia masih ada orang yang mensupport dia masih bisa terus maju. Meskipun orang yang tidak diharapkan gitu. Yang penting ada. Gitu. Jadi kelekatan itu kita itu membangun kelekatan, pada akhirnya dia membangun kesehatan mental kita begitu dan menghilangkan ketidakpastian. Jadi sumber daya kita kan banyak, mau minjem 100.000 bisa gitu. Gitu. Nah, kalau misalnya kita bahas itu nanti kalau dalam skala psikologi bahwa indera sosial kita itu akan membentuk kepribadian kita, gitu ya. Sosial akan membentuk kepribadian kita. Karena kita tadi belajar bahwa identitas itu mempengaruhi perilaku kita, betul ya? Kita akan bergerak atas dasar identitas kita. Dan ketika kita berperilaku atas sesuai dengan identitas kita, maka secara nggak langsung kita akan memperkuat identitas kita sendiri. Misalnya, saya sebagai seorang anak, ketika ada orang tua saya sakit, misalnya begitu, gitu ya, saya kemudian, entah gimana caranya, mengeluarkan uang untuk biaya pengobatan, misalnya begitu ya. Perilaku saya itu didorong oleh identitasnya, gitu ya. Dan ketika saya kemudian mengeluarkan uang yang cukup besar untuk pengobatan itu, perilaku itu memperkuat identitas saya. Saya memang anaknya beliau. Nah, itu contoh sederhana bahwa memang identitas itu mengaruhi perilaku mengaruhi identitas, memperkuat identitasnya. Dan karena dia adalah perilaku, maka perilaku itu pasti akan punya imbas kepada kepribadian. Karena kan rumusnya adalah dari Einstein itu perilaku akan menjadi kebiasaan, kebiasaan akan membentuk trait atau sifat akan membentuk tipe kepribadian. Jadi kepribadian kita pasti akan terbentuk oleh identitas sosial kita. Gitu. Misalnya Kak, coba kita kembali ke zaman pra kemerdekaan gitu ya, pra kemerdekaan. Apa yang membuat orang-orang Indonesia pada saat itu sangat berjiwa pejuang gitu ya. Jadi kerja keras dan orientasi hidupnya itu tidak semata untuk diri sendiri, tapi untuk sesuatu yang lebih besar dari dia gitu ya. Kenapa demikian gitu ya? Kenapa misalnya Soekarno, Bung Hatta, Syahrir misalnya gitu,
Hamka dan lain-lain, tokoh-tokoh itu bergerak lebih besar dari dirinya sendiri ya. Itu semua karena dia punya indah sosial, digerakkan indah sosial gitu. Karena itu bahwa indah sosial itu akan selalu beririsan dengan kepribadian kita. Kalau sudah masuk tahap itu udah masuk ketidaksadaran gitu ya. Kenapa sih ada tokoh yang bersedia di penjara, dibuang ke sana sini ya? Mending enak duduk anteng gitu ya. Nggak susah di penjara gitu. Apa begitu? Karena itu sih bersama gitu. Nah, proses mental pada kita sosial sebenarnya kalau bahasan ini lebih bahasanya ke psikologi gitu ya. Bahasan psikologi. Karena tadi bedanya. Tadi kan pertanyaan di awal adalah apa bedanya ketika antropologi melirik membahas soal intersosial ini dengan psikologi, bedanya apa gitu. Jadi salah satu jawaban yang muncul adalah karena sifatnya psikologi adalah individual. Nah, konsekuensinya ketika kita bilang bahwa psikologi membahas hal-hal yang individual, hal-hal individual itu apa saja? Misalnya, bagaimana proses berpikir seseorang, bagaimana proses emosi seseorang, bagaimana proses motivasi seseorang, bagaimana persepsinya. Itu kan sangat personal sekali ya. Gimana persepsi seseorang tentang identitas dia mempengaruhi perilaku sosialnya misalnya gitu. Gimana persepsi tentang status seorang mahasiswa psikologi Bali Dwipa itu kemudian membentuk perilaku sosial. Itu hal-hal yang sifatnya individu ditarik ke luar gitu. Kalau antropologi nggak bakal bahas itu. Kira-kira apa sih yang ada di pikiran seseorang itu ya? Kenapa dia mau kenapa dia mau membela kelompoknya? Nggak bakal antropologi bahas begituan. Karena nggak punya ilmunya untuk bahas itu. Yang punya ilmunya untuk bahasnya adalah psikologi gitu. Oke, semacam kayak kok bisa ya gara-gara kalah di misalnya di pertandingan sepak bola gitu, gara-gara kalah antara Arema dengan Persebaya ya misalnya. Jadi berantemnya sampai berdarah-darah gitu ya. Gitu. Kenapa demikian begitu? Kalau kalau psikologi dia akan membahas sampai proses tataran apa yang ada di dalam proses mental seseorang sehingga dia begitu. Apa sih artinya gitu? Apa sih artinya dia harus berantem gitu? Apa sih dalam benak dia, dalam ketidaksadaran dia gitu? Apa sih emosi yang muncul gara-gara itu sehingga dia harus berantem berdarah-darah dan masuk rumah sakit? Gitu. Itu psikologi yang punya bahasa. Kalau antropologi kita akan bahas bahwa memang ya ini adalah ada satu kelompok yang bertentangan dengan kelompok yang lain. Bertentangan, kemudian terjadi benturan konflik gitu ya. Pada tataran benturan konflik ini kalau tidak bisa direlakan, maka harus ada kelompok yang kalah. Maka ketika kita bahas soal budaya, ada budaya A datang, ada budaya B datang, dan dua budaya ini bertentangan. Tapi dia berada pada tempat dan waktu yang sama. Maka karena perbedaan ini, maka satu budaya ini akan memakan budaya yang lain. Sampai betul-betul mungkin satu budaya ini habis. Atau dia berubah budaya yang dimakan tuh mirip-mirip dengan budaya yang masuk tadi. Contohnya kita makan McD, makan KFC, makan lain gitu. Itu kan budaya asing yang masuk ke Indonesia. Kita makan pizza itu nggak ada masyarakat Indonesia bisa makan pizza. Aneh ya. Cuma tepung dikasih daging, dikasih saus. Nggak ada orang Indonesia begitu tuh, nggak bisa. Nggak kebayang gitu ya. Itu kan budaya makan. Kita makan gado-gado, makan nasi pecel, nasi goreng gitu ya. Dipertemukan dengan makan pizza itu. Ini siapa yang akan menang ini?
atau kita berasimilasi budayanya. Kayak begitu. Jadi antropologi akan melihat begitu. Ketika ada dua kelompok, di mana masing-masing kelompok ini punya identitas yang beda-beda, dan pada saat itu bertentangan, terjadi benturan itu, ya apakah konflik ini bisa diselesaikan atau tidak bisa diselesaikan. Kalau nggak bisa diselesaikan, ya salah satunya harus mengalah dan kalah begitu. Gitu ya. Nah, gimana proses mentalnya? Secara umum, kayak tadi ada in group dan out group. In group dan out group. Kelompok gue, kelompok lu. Gue bukan lu gitu ya. Arema, Persebaya. Begitu. Jadi sudah mengklasifikasikan saya adalah seorang Aremania gitu ya. Yang lain adalah Persebaya. Jadi ada social categorization-nya itu. Dan sudah ada penerimaan identitas kelompok. Misalnya, gimana cara menunjukkan dia identitas kelompok? Ya pakai atributnya Persebaya misalnya, baju hijau, misalnya gitu ya. Dan lain-lain. Dan mulai membandingkan dirinya dengan yang lain. Ada social comparison. Social comparison itu memicu kita untuk berperilaku semirip mungkin dengan kelompok identitas kita. Misalnya kalau misalnya Budi Bali Jepangnya, kalau saya masih belum menangkap itu ya. Kalau ada budaya tradisi akademik tertentu misalnya gitu ya. Misalnya normanya mahasiswa Bali Dipa tuh rajin luar biasa gitu ya. Punya kapasitas intelektual yang wah, kalau memikirkan ilmu bagus. Misalnya itu jadi norma begitu ya. Jadi norma yang kita kenal dan kita pahami bersama-sama. Maka ketika ada satu orang yang masuk ke kelompok mahasiswa Bali Dipa, dia akan melakukan social comparison. Saya kok nggak sampai begitu ya? Yang lain kok, bayangin kok misalnya mau UTS udah semuanya bawa buku tebal-tebal gitu ya, buka gitu. Saya waktu kuliah di UNER itu pemandangan biasa ngeliat mahasiswa tuh bawa buku tebal-tebal. Oke, terus di ruang tunggu duduk ruang bersama buka buku baca. Aja gitu saya. Karena kita melihat begitu ya tiap hari kita lihat itu kan semacam jadinya apa memang begitu ya, mahasiswa gitu ya, apa begitu ya gitu ya. Kita bertanya-tanya. Lalu ketika saya melihat mahasiswa lain ngobrol sama dosennya, diskusi, apa yang begitu ya? Saya kok kayaknya enggak ya. Iya, itu social comparison. Kita membandingkan. Social comparison itu mendorong seseorang untuk berperilaku sesuai dengan identitas dia. Kita kalau adik punya kakak cuek sama orang tua, kita mau model sama siapa? Sedikit banyak akan terpengaruh kan sama model kakaknya gitu. Tapi kalau kakaknya luar biasa baik sama orang tua, sedikit atau banyak akan terpengaruh atas norma tersebut begitu. Social comparison tadi itu. Jadi emang akan selalu terjadi. Makanya kemudian kalau sekarang kan trennya adalah membangun komunitas gitu ya sekarang itu. Makanya identitas norma aturan suatu komunitas itu digaungkan sedemikian rupa agar dia menjadi sesuatu hal yang dianggap umum dimiliki oleh orang yang lain gitu ya. Sehingga orang yang baru masuk ya dia harus melakukan comparison tadi gitu. Dan bahaya misalnya kalau suatu kelompok yang menaungi identitas itu tidak punya jelas, bahaya itu kayak jelas jadi. Misalnya kalau kita misalnya psikologi Bali kalau tidak punya identitas yang begitu kuat melakukan budaya apa yang ada di sini, ya nggak bisa membedakan. Gimana ya bedanya antara mahasiswa psikologi dengan mahasiswa hukum, bedanya apa? Bisa? Susah. Saya kalau di kampus saya dulu di UNER itu atau S1 kita bisa membedakan antara mahasiswa ekonomi dengan mahasiswa yang lain. Kalau ekonomi itu keren-keren.
datang bawa mobil gitu, bajunya necis-necis gitu ya, harum-harum gitu ya. Beda dengan orang masa fisik, sandal jepit, rambut gondrong gitu ya, kucel tampilan gitu, mata agak hitam karena begadang, beda gitu. Bayangkan misalnya kalau ada orang datang kuliah, wih kayaknya fisik itu keren, mau jadi politikus gitu ya, masa sekolah fisik, ketemunya orang begitu tuh. Karena gaulnya begitu. Kalau mau ekonomi beda lagi, gitu. Ada perbedaan-perbedaan begitu. Karena emang secara ya dia membentuk apa ya, ciri khasnya sendiri-sendiri. Karena ada ciri khasnya itu maka kita akan membandingkan diri kita dengan yang lain. Makanya kemudian kalau kayak misalnya di zaman saya itu mahasiswa psikologi termasuk dengan farmasi, kami bertetangga dengan farmasi. Farmasi itu pakainya sederhana-sederhana seperti orang kampung-kampung gitu ya. Enggak ini. Jadi ya mahasiswa barunya farmasi ya pakainya sederhana-sederhana semua gitu. Enggak wah-wah banget, enggak mentereng-tereng banget. Jadi emang ada nama begitu. Kecuali tiba-tiba misalnya kasus itu misalnya kalau psikologi itu dulu kampus tuh memutuskan kalau ada penerimaan mahasiswa semacam non reguler gitu pasti ya. Dulu kan jalurnya jalur seleksi nasional gitu kan. Nah sekarang kemudian kampus diberikan hak untuk mengambil buat jalur yang berbeda kayak kelas swastanya gitu loh. Gitu. Ketika ada input swasta begini, jadi agak berubah ikhlasnya. Jadi yang dulunya pakainya sederhana, sekarang mulai pakainya berbeda. Berbeda. Karena emang dari ekonomi ternyata lebih tinggi yang masuk begitu. Jadi pakainya berbeda, perpakaiannya berbeda, cara berbicaranya berbeda. Gayanya dengan kedosen juga jadi berbeda. Gitu. Jadi berbeda. Jadi emang akan terjadi perombakan. Jadi itu bayangkan ya, kita sudah punya norm identity di suatu kelompok itu, tapi ketika ada unsur lain masuk ke dalam kelompok ini, membawa budayanya sendiri, bertemu dengan budaya lama. Ini kalau kita masuk ke konsep budaya tadi, jadi akan tinggi perubahan. Perubahan betul-betul. Masuk misalnya kampus ini kan ada kelas karyawan, ada kelas reguler gitu ya. Akan terjadi budaya yang berbeda. Ini masing-masing bawa budaya beda-beda. Orang yang bekerja dengan orang yang orientasi kuliah akan bawa budaya berbeda, bertemu di suatu wadah. Gini. Ini akan terjadi asimilasi kebudayaannya atau bahkan terjadi benturan kebudayaan. Tapi misalnya yang reguler ini jauh lebih banyak, maka kemungkinan budaya yang mereka bawa yang akan menjadi budaya umum yang ada di psikologi Bali Unpad. Tapi kalau misalnya karyawannya lebih banyak, berbeda lagi bentuknya itu. Bentuknya akan terjadi berbeda gitu. Itu ya. Jadi ada social categorization, ada in group, ada out group gitu. Ada mengidentifikasi diri, jadi terima, dan ada social comparison, ada perbandingan sosial. Jadi itu selalu hadir dalam diri kita. Ini tadi kalau kaitannya dengan kepribadian tadi, prosesnya dari kesadaran diri, kemudian ada proses penamaan, mempengaruhi self konsepnya, dan juga belief dan trait ini kajiannya lebih ke psikologi ya, saya nggak terlalu fokus ke sini ya. Nah, terkait dengan sehat mental dan waras ya, salah satu kalau kalian belajar di psikologi umum, pembatasan-batasan dari sehat mental dan tidak sehat mental tuh salah satunya ditentukan oleh konformitas sosial gitu ya.
konformitas sosial atau penerimaan sosial. Misalnya seperti kasusnya seperti LGBT misalnya gitu ya. LGBT dulu di DSM itu diagnostik adalah panduan untuk diagnostik, menentukan standar ini ya masuk kategori penyakit atau sakit mental atau tidak gitu. Namanya DSM, punya Amerika. Orang Amerika dulu, psikolog Amerika, para psikiater Amerika memutuskan bahwa LGBT itu adalah kelainan mental. Mereka adalah anak punya sakit mental dan perlu disembuhkan. Kemudian di DSM 2 masih juga begitu. Dan mulai berubah di DSM 3. Ketika LGBT kemudian dicabut dari statusnya dari sebagai gangguan mental. Apa yang menyebabkannya adalah karena di antaranya ada ini. Ini salah satu yang menentukan. Ketika sebagian besar masyarakatnya mulai menerima. Jadi kalau kita semua sama-sama sepakat bahwa itu normal, itu jadi normal. Kalau kita sepakat bahwa itu tidak normal, itu bisa berubah menjadi tidak normal. Menjadi perubahan. Konformitas ikut kesepakatan, penerimaan, kesesuaian gitu ya, kesesuaian. Jadi memang begitu salah satu contohnya gitu ya. Jadi memang beberapa hal itu sangat terkait dengan budaya, masyarakat, identitas gitu. Misalnya bagi bangsa-bangsa yang menganggap dirinya lebih agung gitu ya, lebih agung dan lebih besar daripada yang lain, itu menjadi konformitas sosial bahwa mereka memperlakukannya seperti itu. Dan bagi kita sih mungkin melihat itu sakit ya, tapi bagi mereka itu enggak. Ya, saya kira itu banyak ya. Kalau saya pakai, mungkin kalau saya pribadi melihat seperti kasus seperti Israel Palestina itu ya begitu. Gitu. Israel Palestina itu begitu. Oke, saya kira itu pembahasan kita tentang identitas sosial. Nggak usah dulu deh. Adakah pertanyaan terkait topik kita pada hari ini? Ada? Kalau tidak ada? Hah? Nah, kalau tidak saya kira cukup ya untuk pertemuan kita pada kesempatan ini. Cukup? Ya. Kita tutup pertemuan kita. Selamat siang semuanya.